Syarat wudhu yang nomor 4, yakni warabi'uha alla yakuna alal udwi hailun bainal ma'i wal maghsuli. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi ini adalah benda-benda yang mana sesuatu ini akan mempengaruhi terhadap syah tidaknya wudhu kula jenengan. Jadi andai kata ada sesuatu ini di antara anggota wudhu kita, semisal kaki sampai mata kaki atau tangan habis iku niki meriki ada sesuatu niki, maka wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Apa saja itu? Teng mriki disebutkan adalah kanurotin, wasyam'in, waduhnin jamidin, wa aini hibrin wa hinnain. Pun kapur. Jadi kapur niki ketika ada di dalam anggota wudhu kita, semisal di tangan wonten kapur, wah ini kayaknya perlu bersihkan. Jadi jangan sampai ada kapur di tangan. Niku kapur, tidak boleh. Ini keterangan daripada musannaf Syekh Zainuddin Al-Malibari. Apalagi masyam'in waduhnin, lilin, duhnin jamidin, masyam'in waduhnin jamidin, lilin sekarang. Lilin buat nazal. Karena ketika jenengan ada cairan lilin niku, mari diamal mati, kemudian ada lilin, lilinnya niku nemplek di tangan karena habis menghidupkan, lah niku kedah dibersihkan kering ketika wudhu. Lilin, apalagi minyak yang beku, kang garing minyak, mareng goreng nopo, panjenengan mari goreng iwak umpamane kena ketumpahan, ajenge nyemprotaken ajenge deleteng wajan ketumpahan, lah pada waktu wudhu tidak dibersihkan, tidak sah minyak. Termasuk wasam'in tadi di sini tidak disebutkan. Ada lagi yakni lipstik. Lipstik itu dari nopo? Lilin. Nggih, hati-hati panjenengan yang perempuan, ada laki-laki mungkin tak kanggo lipstik sing. Hati-hati nggih. Wah, bahaya itu. Ini yang sering lalai kadang-kala perempuan ini. Lipstik ini bahaya. Jenengan nak dibersihkan ndak tembus nih. Basuhannya ndak sampai. Jadi air dengan basuhan kulit ini tidak sampai, maka bahaya, tidak sah wudhunya. Dibersihkan dulu makanya. Makanya disiasati ya teman-teman ibu. Artinya ketika panjenengan niku nanti ada kegiatan yang mengharuskan ada lipstik, kuntiangan, wes macam-macam ya kan mengharuskan. Iku yo minimal wudhu dulu. Kalau mau sholat mau wudhu dulu. Udah nganggo lipstik keren, mari kita berwudhu. Wudhu dulu, udah pakai lipstik, nanti kalau batal ya sudah, berarti wayang bersihkan seperti itu. Jadi bahaya. Ini yang perlu diketahui pula. Wa aini hibrin wa hinnain. Tinta. Ini adalah wujud daripada tinta. Tinta niku kadung akeh, niku nggih. Beda dengan nanti di sini ada keterangan wa athari hibrin wa hinain. Jadi di bawah ini ada keterangan wa athari hibrin. Niki adalah tinta yang mana tinta niku wujud daripada tinta, tidak boleh. Wujud daripada tinta itu tidak boleh. Enten teng sikil maringi tinta umpamane, tidak tahu. Makanya ditingali keren. Itu tidak boleh. Wa hinain, pacar. Hina. Alah, tapi banyak di antara mungkin perempuan-perempuan yang bagaimana? Dilihat.
pacarnya itu sudah bekasnya atau tidak. Kalau masih asli, artinya asli itu masih ada ya bubuk-bubuk hitam. Dia yang pengalaman pakai pacar ada, biasanya pertama pakai itu ada hitam-hitam, bubuk hitam itu ada. Kemudian setelah itu hilang kan tinggal sisa-sisanya, tinggal merah warnanya kan gitu. Itu enggak apa-apa. Nah, bekasnya enggak apa-apa. Bahkan kalau istri umpamanya suami menganjurkan, sunnah itu hukumnya. Dia kok nganggo ini pantas ya tapi sakit yo. Nganggur kok sunnah kalau suami menganjurkan. Itu seperti itu. Jadi barang-barang ini perlu diperhatikan. Apalagi umpamanya sisiknya ikan, ya. Ada sisiknya ikan, mari mancing umpamanya, ya. Setelah mancing panjenengan ada sisiknya ikan, hati-hati, tidak sampai itu. Jadi air tidak sampai mengalir, wudhu bisa tidak sah itu. Bagaimana dengan soretan pulpen itu tidak apa-apa karena athari hibrin. Ini ada keterangannya di bawah. Saya dilanjutkan dulu ya. Wa illam yasbut al ma'u alaihi wa athari hibrin wa hinain. Walaupun air itu tidak tetap pada anggota, tidak apa-apa. Ada pulpen itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu tinta yang asli itu. Hembody, ini mboten napa-napa. Obat merah, kemudian GPU, ini mboten napa-napa. Makanya perkara-perkara ini catat yang betul nih, pembagiannya harus ngerti. Itu kalau tidak ngerti fatal nanti. Itu perlu dicatat. Kenapa kita harus mengetahui benda-benda tersebut? Pertanyaan seperti itu, padahal sangat sepele. Perhatikan bahwa wudhu itu adalah langkah awal untuk menuju sholat kita sah. Ketika sah ada kemungkinan untuk diterima. Tetapi ketika wudhunya tidak sah, artinya jenengan kurang memperhatikan syarat-syarat ini, benda-benda ini terhadap anggota tubuh kita, maka konsekuensinya tidak sah. Hati-hati. Boten sah. Lah bagaimana? Lah kula niki kadangkala pernah atau ada orang pernah ketika itu di tangannya enten cat. Ini cat tidak boleh nih, ada cat. Mari ngelabur, mari ngopo ngecat borong, anu cat. Di tangannya ada cat. Kemudian setelah itu dia baru mengetahui 3 hari berikutnya. Bagaimana sholat yang selama 3 hari ini? Bagaimana? Ya tetap tidak sah, ulang. Kodok. Kenapa tidak sah? Ulah kan tidak tahu. Kalau tidak tahu kan menjadi ilat, menjadi alasan orang yang diterima. Itu bukan tidak tahu, tapi lalai. Nopola, lalai. Makanya kan kalau mau wudhu itu kan sudah dibersihkan semua anggotanya, sudah steril dari kotoran kan seperti itu. Berarti panjenengan ketika tidak memperhatikan hal-hal itu tadi lalai, bukan tidak tahu. Maka sebab ada lalai itu wudhunya bisa tidak sah. Kalau ada sholat yang tertinggal, ulang. Makanya ada satu kisah nih, kisah yang sangat menggelitik berkaitan dengan hal ini. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Pindah, niki kan pengarangnya Syekh Zainuddin Fathul Mu'in niki. Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau mengarang juga namanya kitabnya Irsyadul Ibad, bukan Nasoihul Ibad ya, bukan. Irsyadul Ibad. Ketika itu ada orang yang mati, kemudian sahabatnya 3 hari berikutnya niki tahu mimpi, kok tiba-tiba sahabatnya niki yang baru meninggal 3 hari niki digigiti babi, digigiti hewan-hewan yang melata itu. Ternyata setelah ditanya dalam keadaan tersiksa seperti itu, kenapa kamu kok seperti ini? Apa selama hidup kamu yang kamu salah? Jawabannya apa? Saya wudhunya kurang sempurna, artinya wudhu saya tidak sah.
Itu artinya kalau wudhu saya tidak sah, saya buat sholat saya juga tidak sah. Akhirnya saya dihukum oleh Allah. Ini makanya cerita-cerita seperti itu diperhatikan. Sekali lagi, bahwa sering kami sampaikan bahwa ketika panjenengan mengatakan katanya sholat itu kok mencegah perbuatan fasya lan munkar, inna sholata tanhanil fasya wal munkar, tapi kok ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu perlu diperhatikan bagaimana wudhunya, sempurna apa tidak, sah apa tidak. Kalau ini tidak dijalankan, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis tidak diterima. Kalau seperti itu adanya, maka ya otomatis sholat yang semula itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidak bisa mencegah sudah, karena tidak sholat sama saja. Ini perlu diperhatikan.